سبيل الدموع سبيل مريح. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Farid di waktunya pembiasan ibadah dan pendidikan agama Islam. Oh iya teman-teman, setelah kemarin kita sedikit flashback, setelah kemarin kita belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melanjutkan ya sesuai janji Mister kemarin. Mister akan buat video part keduanya karena terlalu panjang. Teman-teman, tapi sebelum kita masuk mendongengkan kisah keteladanan Nabi Muhammad, Mister menceritakan tentang keteladanannya, kesolehannya, untuk kelancaran dan keberkahan, agar kalian tidak ngantuk juga ketika Mister membacakan kisahnya. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelancaran dan keberkahan serta apa yang Mister sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Berdoa dipersilahkan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, kemarin kita telah sampai bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hiro, sekitar 5 kilometer ke timur dari kota Mekah, waktu itu Nabi Muhammad SAW telah menikah dengan Siti Khadijah dengan rentang waktu usia yang cukup lama atau cukup jauh, yakni sekitar 20 tahun. Kemudian Nabi Muhammad didatangi Jibril ketika tidurnya dan kemudian Nabi Muhammad kaget. Malaikat Jibril tiba-tiba memeluknya kemudian mengatakan Iqra. Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca, kata Nabi. Sampai 3 kali. Kemudian kata Nabi, seolah-olah aku akan meninggal. Lalu malaikat Jibril melepaskan pelukannya kepada Nabi, kemudian langsung turunlah ayat Al-Alaq 1-5. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Lafadznya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Nah, teman-teman, setelah itu Nabi pun resmi dilantik menjadi nabi dan rasul yang wajib untuk berdakwah kepada umatnya. Awal mula dakwah Nabi ketika itu adalah dengan sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Kemudian ada beberapa sahabat yang terdekatnya itu masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalin atau sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya adalah tebak Abu Bakar As-Siddiq, tapi yang pertama kali adalah istrinya yakni Siti Khadijatul Kubro. Kemudian ada juga dari golongan anak-anak yakni Ali ibnu Abi Thalib, yaitu keponakannya yang nantinya akan menjadi salah satu khalifah yang 4 setelah Utsman bin Affan. Nah, teman-teman, setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah pun menyuruh Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Waktu itu banyak sekali cobaan yang dibuat untuk Nabi Muhammad SAW untuk menghalangi dakwahnya. Baik itu dilempari kotoran, baik itu dicaci maki, dihina, difitnah. Bahkan gelar Nabi Muhammad yang tadinya diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai Al-Amin itu diganti menjadi seorang pendusta katanya. Seorang yang kazib atau pembohong. Masa Muhammad SAW katanya Muhammad ibnu Abdullah itu seorang rasul? Mereka tidak percaya karena mereka hatinya masih tertutup dan menyembah hanya kepada berhala, Latta, Uzza, dan sebagainya. Oke, teman-teman, setelah itu Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah karena selama 10 tahun berdakwah kurang lebih di Mekah selama 10 tahun itu tidak ada kemajuan dan kemudian disuruh berhijrah ke Madinah. Dan Masya Allah, setelah di hijrahnya Nabi Muhammad itu
di kota Madinah itu menjadi besar, Islam itu menjadi besar dan kuat. Bahkan Nabi Muhammad itu diberikan tempat yang mulia di sana, dijadikan seseorang yang memang seharusnya gitu dihargai secara seharusnya di Madinah. Kemudian setelah itu Islam semakin besar dan akhirnya sesuai yang Mister kemarin telah katakan, Futuh Mekah pun terjadi. Tapi sebelum Futuh Mekah, Mister akan ceritakan beberapa part ya. Nah, setelah sebelum itu Nabi Muhammad SAW itu ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib yang waktu itu telah melindungi, dan pamannya juga dan istrinya juga. Nah, untuk menghibur itu Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad kesempatan untuk Isra wal Mi'raj dan menyambung ke kisahnya Abu Bakar Ibnu Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW futuh Mekah atau menaklukkan Mekah. Berhala-berhala yang di sekitaran Mekah itu di sekitaran Mekah dan Ka'bah terutama itu dihancurkan dan kemudian disingkirkan karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan kemudian Ka'bah pun diperbarui dan melakukan haji. Bisa melakukan haji secara leluasa, tidak seperti sebelumnya. Oke teman-teman, untuk challenge hari ini silakan teman-teman catat seperti biasa 5 poin yang bisa teman-teman simpulkan atau dapat dari video ini. Mister tunggu sembari kalian atau setelah kalian melaksanakan pembiasan ibadah seperti biasanya. Sekian dari Mister, tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.